Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Di hari Rabu ini tanggal 26 Juli 2023. Kali ini saya mau mengabarkan soal proses banding yang dilakukan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur terhadap Zaini Mustafa di Pengadilan Tinggi Jakarta. Saudara-saudara, tanggal 20 Juni yang lalu kita tahu bahwa sesaat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Zaini Mustafa atas gugatannya terhadap Jam'an dan 3 pihak lainnya, Jam'an pada tanggal 20 Juni lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, seperti apa prosesnya dan sejauh mana proses di Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut atau pengadilan banding tersebut, berikut ini saya akan merilis video statement atau pernyataan Pak Zaini Mustafa soal proses banding tersebut. Saudara-saudara, mudah-mudahan video berikut ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, Rabu tanggal 26 Juli 2023. Agendanya di apa nih Pak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak Darso, beberapa hari yang lalu kan saya mendapat relas pemberitahuan adanya banding dalam perkara saya nomor 28-G/2022/PN Jakarta Selatan. Antara saya selaku penggugat melawan Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Jadi putusannya kan sebagaimana sudah diketahui bahwa putusannya adalah mengabulkan gugatan saya, kemudian menghukum Ustadz Yusuf Mansur untuk membayar kepada saya, Namun kenyataannya Yusuf Mansur yaitu mereka mengajukan banding, kemudian BMT mengajukan banding. Ya. Kemudian sesuai dengan hukum acara seharusnya saya diberitahu itu didelegasikan ke Pengadilan Negeri PN Cibinong karena domisili saya kan di Cibinong begitu. Ya. Tetapi saya mendapat surat yang dikirim via pos itu dari Jakarta Selatan ke rumah saya berkaitan dengan pemberitahuan adanya banding yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat 3, kemudian BMT Darussalam selaku tergugat 4. Itu kedua-duanya sudah banding. Saya diberitahukan itu, suratnya di dalam surat itu berbunyi suratnya itu dibuat tanggal 12 Juli 2023. Kemudian saya juga dikirimi memori daripada Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur itu juga tertanggal itu. Namun kan baru saya terima, Pak. Jadi memorinya mereka sudah dikirim ke Pak Zaini juga? Jadi pemberitahuan sudah, memori sudah. Tentu dengan adanya memori ini saya mempunyai hak ya, bukan kewajiban saya untuk mengajukan kontra memori. Ya. Ya, karena tanggalnya itu tanggal 12 dan baru nyampe beberapa hari kemarin. Hari ini saya memasukkan surat kepada Pengadilan Negeri. Saya tunjukkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkas perkara untuk tidak dikirim dulu karena saya ingin mengajukan kontra memori banding. Yang nanti kontra memorinya diserahkan ke kontra memori tetap saya serahkan ke PN sini, Pak. Berapa hari Pak Zaini mau bikin kontra memori? Hari ini saya mungkin itu Senin atau Selasa, paling lama Selasa, tapi saya usahakan Senin sudah masuk. Pak Zaini, kasih bocoran sedikit memori bandingnya Yusuf Mansur itu apa, Pak? Memori bandingnya Yusuf Mansur itu tetap mereka mengatakan kalau dia keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempertimbangkan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Nah,
dasarnya majelis hakim itu menyatakan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa itu adalah alat bukti yang saya ajukan perkara putusan perkara nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 PN Jakarta Selatan yang diputus pada tahun 2012. Di sana itu Yusuf Mansur diajukan sebagai tergugat 3 oleh salah satu bank ya, itu mereka didudukkan sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Kemudian dalam jawaban Yusuf Mansur terhadap pengadilan ini mereka tidak menolak didudukan sebagai komisaris, itu tidak menolak gitu. Itu perkara itu diputuskan di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, artinya di 2011 itu sudah diajukan gugatan dan itu perkaranya terjadi 2009, 2010, 2011 baru digugat karena di sana adanya perbuatan melawan hukum gitu. Iya. Yang dilakukan PT Adi Partner Perkasa, Adiansah direkturnya, kemudian komisarisnya adalah Yusuf Mansur kan begitu. Artinya memang sesuai dengan dokumen yang ada, Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama berdasarkan putusan itu. Putusan itu mengacu kepada dokumen-dokumen yang diajukan oleh bank itu, Pak. Nah, itu diambil oleh majelis hakim bahwa walaupun mereka menolak sebagai komisaris, tetapi sesuai dengan dokumen yang ada kemudian diputuskan itu Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa itu. Iya, jadi dia bersikeras bahwa dia bukan bagian dari PT Adi Partner ya Pak? Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya akan mengajukan tiga orang saksi. Tiga orang saksi ini mendengar ketika Yusuf Mansur presentasi dalam yang jadi perkara dengan saya ini, tiga-tiganya mendengar bahwa Yusuf Mansur itu mengaku sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dia terus saja mengingkari bahwa dia tidak terlibat. Betul. Dalam investasi ini gitu ya? Iya. Nah dari BMT sendiri apa memori bandingnya Pak? Kalau dari BMT sampai dengan saat ini belum mengajukan memori. Berarti belum sampai ke tangan saya begitu. Kalau dia ngajukan atau tidak belum tahu, tapi belum sampai ke tangan saya. Cuman saya takutnya ketika ini saya menunggu memori dari BMT, takutnya ini sudah dikirim gitu. Makanya saya minta pengadilan untuk tidak mengirim dulu karena saya ingin mengajukan kontra memori atas memori dari Yusuf Mansur. Keberatan yang sama bukankah sudah diajukan oleh Yusuf Mansur dalam persidangan kemarin Pak? Betul. Jadi Yusuf Mansur juga keberatan ketika mereka digugat itu, keberatan karena mereka bukan sebagai komisaris. Dasarnya itu profil daripada profil perusahaan yang di-download dari Departemen Kehakiman. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gitu. Jadi mau diingkari di mana gitu. Artinya hal yang sama sudah diajukan pada persidangan kemarin ya Pak? Iya. Dan kalau kita bicara sebenarnya saya ingin menghadirkan saksi lebih daripada 3. Mungkin bisa 10, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, bisa 200 Pak. Yang mendengar Yusuf Mansur presentasi bahwa mereka mengaku sebagai komisaris. Dia mengaku sebagai komisaris? Iya. Ini kan sebenarnya ember saja Pak. Mereka pernah mengatakan, mereka pernah mengatakan bahwa mereka sebagai komisaris pada saat mau menarik investasi, ya kan? Tetapi begitu ini investasinya sudah terkumpul, mereka tidak mengaku. Ini kan comberan. Sama dengan dia mengatakan bahwa dia sebagai komisaris di Grab kalau nggak salah ya. Ternyata begitu dibantah oleh Grab sebagai advisor. Nah inilah masyarakat harus tahu comberan itu yang mana. Pak Jenny, coba tunjukkan dokumen-dokumennya Pak. Nah, ini relasnya Pak. Ini relas pemberitahuan ya. Ini satu berkas relas pemberitahuan nih Pak, asli ini. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikirim dari pengadilan ya Pak? Iya. Via pos ya, ini via pos, bukan delegasi. Kemudian ini surat saya minta penundaan
untuk tidak dikirim karena saya akan mengajukan kontra memori gitu ya. terhadap memori Yusuf Mansur tersebut. Itu aja dokumennya, Pak? Ya, ini ada beberapa dokumen nih Pak. Ya. Nah, ini coba ya. Ada satu, ini Apa tuh, Pak? ini adalah relas nih Pak. Oh. Relas. Kemudian ini juga relas. Ini amplopnya. Kemudian ini memorinya Yusuf Mansur Pak. Coba lihat Pak memorinya, Pak. Ini memorinya ini. Ya. Iya, Pak. Ya. Ini. Pengacaranya masih yang kemarin ya, Pak? Pengacaranya masih yang kemarin. Setia kalau sama pengacara. Tebal, Pak. Berapa halaman tuh, Pak, memorinya Yusuf Mansur? Sedikit. Ada 4-5 lembar. 1 2 3 4 5 5 lembar. Yang Sedikit. sebentar lagi Pak Jenny akan bikin kontra Akan memori. bikin kontra Jawabannya ya, Pak. memorinya, Iya. Oke, Pak Jenny, ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada yang sampaikan. Oke. Jadi mekanisme hukum, ayo kita jalankan, ya kan? Mekanisme hukum kita jalankan. Ya. Iya, gitu Pak. Oke. Ya. Nanti juga masyarakat akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang comberan, siapa yang tidak comberan, siapa yang emas, siapa yang lumpur atau tai. Oke, Pak Jenny, Pak Sudar, selamat Ya. berjuang.